Film dimulai dengan seorang pemuda yang sendirian sedang menunggu kereta di tengah malam. Ketika sedang menunggu kereta, dia dikejutkan dengan sesosok perempuan aneh yang bertingkah seperti orang mabuk. Karena merasa tingkahnya aneh, pemuda ini pun memfoto perempuan tersebut diam-diam dan membagikannya ke internet. Para netizen pun sontak meramaikan postingan itu dan mulai mengaitkannya dengan hal-hal gaib, karena perempuan tersebut nampaknya bukan sedang mabuk. Lalu ketika pemuda tersebut memalingkan wajahnya lagi, perempuan tersebut pun menghilang. Karena penasaran, pemuda itu mencoba mencari perempuan tersebut dan mengintip ke bawah rel kereta api. Dan kita beralih ke 1 bulan sebelum kejadian ini terjadi. Seorang reporter bernama Nayong sedang mengalami masalah karena ia ternyata memotret seorang perempuan yang sedang mabuk tanpa izin untuk dijadikan konten artikelnya. Akhirnya perempuan itu merasa sangat dirugikan karena ternyata perempuan yang difoto Nayong adalah seorang lelaki. Dan karena artikel Nayong, identitas lelaki tersebut pun terungkap. Akhirnya Nayong pun dituntut mengganti kerugian sebesar 5.000 US dollar. Dan bos perusahaan tersebut dengan tegas menolak membantu Nayong. Bos Nayong menyuruhnya untuk membereskan masalahnya sendiri. Atau Nayong harus membuat artikel yang benar-benar viral supaya perusahaan bisa menghasilkan uang yang banyak dan mengurus masalah ini. Nayong yang kebingungan akhirnya bercerita dengan Wowon dan rekan kerja Wowon. Ketika mendengar bahwa Nayong membutuhkan berita yang viral, rekan kerja Wowon mengingatkan Wowon kepada suatu peristiwa di sebuah stasiun yang bernama Stasiun Oksu. Wowon dan rekannya ini bekerja di stasiun tersebut. Jadi berita ini benar-benar masih eksklusif dan berpotensi untuk viral. Ternyata belum lama ini, terdapat seorang pemuda yang melakukan bunuh diri di stasiun tersebut. Wowon yang bertugas shift malam pada kala itu melihat seorang pemuda yang bertingkah aneh sambil berjalan di tengah-tengah rel. Wowon yang melihat itu dari CCTV segera berlari untuk menyelamatkan pria tersebut. Namun anehnya, pria itu nampak seperti orang yang tidak sadarkan diri. Ditambah lagi, Wowon juga melihat sosok seperti anak kecil di bawah peron rel kereta. Dan tiba-tiba, kereta pun datang hingga akhirnya pemuda tersebut tidak dapat diselamatkan lagi. Nayong yang mendengar kisah itu sangat tertarik untuk memasukkannya ke artikel, dan Wowon pun merekomendasikan Nayong untuk mengunjungi seorang pengurus jenazah yang mengurusi jenazah pria yang bunuh diri kemarin. Nayong segera mendatangi pengurus jenazah tersebut, dan pengurus jenazah itu bercerita bahwa memang banyak sekali kasus aneh di stasiun Oksu akhir-akhir ini. Pengurus jenazah itu bahkan sempat melihat sosok aneh seperti anak kecil di bawah tangga ketika sedang membersihkan jenazah di roda kereta api. Anehnya lagi, anak kecil tersebut sempat menyebutkan sebuah angka dan kemudian menghilang. Dirasa tidak cukup informasi, akhirnya Nayong meminta tolong kepada Wowon untuk memberikan copy file dari rekaman CCTV bunuh diri kemarin. Tentu saja Wowon menolak untuk memberikan hal rahasia semacam ini, tapi karena Nayong dalam masalah, akhirnya Wowon memberanikan diri untuk membantu Nayong. Ia diam-diam mengcopy file tersebut dari kantornya dan memberikannya ke Nayong. Karena tidak cukup banyak informasi, kali ini Wowon juga menyuruh Nayong untuk mencoba mewawancarai masinis yang membawa kereta itu. Karena kebetulan Wowon melihatnya sedang sendirian di stasiun Oksu. Nayong segera mendatangi masinis tersebut dan nampaknya masinis itu juga terlihat tidak sehat dan terus mengoceh tentang angka. Terlihat juga ada beberapa goresan di tubuh masinis tersebut dan ia juga mengatakan bahwa pada saat kejadian bunuh diri kemarin tidak hanya ada 1 orang, melainkan ada 2 orang. Masinis tersebut pergi ke sebuah ruangan, namun Nayong rupanya masih ingin menanyainya beberapa hal, sehingga ia terus-menerus mengikuti masinis tersebut. Dan tiba-tiba, beberapa hari setelahnya, rupanya artikel yang dibuat Nayong sangat viral, hingga manajernya sangat senang dan merayakan hal itu. Namun tiba-tiba bosnya datang dan langsung memarahi Nayong, karena ternyata masinis tersebut melakukan bunuh diri kemarin. Dan Nayong tertangkap CCTV sedang bersama masinis itu, namun tidak menolongnya. Akhirnya bosnya lagi-lagi memarahi Nayong dan memaki-maki dirinya, karena Nayong tidak becus menjadi reporter. Untungnya hal tersebut terhenti ketika ada seseorang yang mencari Nayong. Rupanya adik dari perempuan yang melakukan bunuh diri kemarin ingin bertemu dengan Nayong. Nayong segera mengunjungi perempuan itu yang ternyata bernama Taehae. Taehae terlihat seperti orang tidak waras dan terus-menerus ketakutan. Ia bercerita kalau dia selalu bermimpi tentang sumur yang ada hubungannya dengan stasiun Oksu. Ternyata pada saat kejadian kemarin, kakak dari Taehae berniat untuk membantu Taehae mengatasi masalahnya dengan mencari sebuah sumur di stasiun Oksu. Namun akhirnya ia malah berakhir tragis di sana.
Nayong yang penasaran pun akhirnya mengunjungi sebuah perpustakaan untuk mencari informasi mengenai stasiun Oksu. Nayong menemui beberapa arsip foto yang berupa sumur dan bangunan-bangunan tua. Nayong mengirimkan foto tersebut ke Taihei dan Taihei sendiri juga membongkar barang-barang lama kakaknya yang masih ia simpan di gudang. Dan betapa terkejutnya Taihei, ternyata ia juga memiliki foto yang sama seperti yang dikirim Nayong. Kembali ke Nayong, karena artikel yang ia buat sangat viral, ia pun terus mendalami kasus stasiun Oksu. Dan kali ini, ia mengajak Wowon untuk menemaninya mengunjungi pengurus jenazah lagi. Kali ini Nayong ingin mengambil beberapa foto dari jenazah korban stasiun Oksu. Pengurus jenazah tersebut sangat memperbolehkan Nayong karena ia senang kasus stasiun Oksu akhirnya naik ke publik. Pengurus jenazah tersebut menjelaskan bahwa setiap korban yang tewas di stasiun Oksu memiliki luka goresan seperti dicakar di bagian tubuhnya. Dan Wowon juga melihat ternyata pengurus jenazah tersebut juga memiliki luka goresan di tangannya. Keesokan harinya, artikel Nayong kembali viral di sosial media, dan sekarang malah muncul tren baru, yaitu selfie di stasiun Oksu. Manajer Nayong sangat senang dengan hal ini, namun Nayong merasa ada yang salah karena setiap orang yang melakukan tren ini memiliki luka goresan di tubuhnya. Tapi sayangnya Nayong tidak bisa berhenti membuat artikel Oksu karena ia sangat memerlukan uang. Lalu scene berpindah ke seorang lelaki yang seperti perempuan ini, di mana dialah yang secara tidak langsung menjerumuskan Nayong ke kasus stasiun ini. Lelaki ini ternyata juga memiliki luka goresan di tubuhnya, dan lagi-lagi ia bertingkah seperti orang linglung. Ketika sedang berdandan, lelaki ini didatangi oleh sosok anak kecil dan ia pun terjatuh dan tidak sadarkan diri hingga tewas di sana. Security stasiun yang adalah rekan kerja Wowon segera mengecek hal tersebut dan mendatangi arah teriakan. Namun tiba-tiba ia pun tewas bersama dengan lelaki tersebut. Wowon dan Nayong begitu terpukul atas kejadian ini. Namun bos Nayong terus menekan Nayong untuk membuat artikel lebih banyak. Dan sekalian, Nayong juga harus meliput berita tentang kematian temannya ini ke dalam artikel. Nayong menolak hal tersebut, namun apalah daya. Nayong yang harus mencari uang terpaksa melakukannya. Ketika sedang melayat, tiba-tiba Nayong ditelepon oleh Wowon yang sedang menangis di ujung lorong. Rupanya Wowon menangis karena ia tiba-tiba mendapatkan luka goresan di tubuhnya, yang artinya sebentar lagi Wowon adalah korban selanjutnya. Rupanya, ketika seseorang mendapatkan luka itu, sosok anak kecil akan menghampirinya sambil menyebutkan sebuah angka. Akhirnya Nayong pun menawarkan Wowon untuk tinggal bersama sementara waktu. Dan benar saja, Wowon terus-terusan diganggu berbagai sosok anak kecil dan terus bermimpi tentang sumur. Lalu mereka berdua pun kembali mengunjungi Taihei dan menanyakan masalah ini lebih lanjut. Taihei menjelaskan bahwa ia menemukan sebuah rekaman di handphone kakaknya, yang ternyata rekaman tersebut merupakan sebuah jalan di stasiun yang kemungkinan besar mengarah ke sebuah sumur. Nayong dan Taihei segera mengunjungi stasiun tersebut pada malam hari untuk menghindari keramaian dan security. Mengikuti jejak kakaknya Taihei, Wowon juga merekam perjalanan mereka untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Tetapi ketika ia merekam gua tersebut, autofokus kameranya terus-menerus mengarah ke sesuatu yang tidak dapat dilihat. Dan Nayong pun menenangkan Wowon dan karena sudah kepalang basah, mereka harus tetap berjalan menelusuri goa. Dan benar saja, ternyata terdapat sebuah sumur terbengkalai yang bahkan terlihat tulang belulang di sana. Dan lagi-lagi, sosok tersebut menampakkan diri ke Nayong dan Wowon, yang ternyata semua sosok yang menghantui stasiun Oksu adalah anak-anak. Nayong dan Wowon akhirnya memanggil pihak berwajib untuk mengusut masalah ini. Keesokan harinya, bos Nayong kembali mengoceh karena Nayong membongkar skandal stasiun Oksu ke publik. Rupanya, dulu bos Nayong ini diketahui sudah menerima suap untuk tidak mengusut masalah ini ke publik. Tapi karena Nayong merilis artikel ini, akhirnya rencana bosnya semuanya berantakan. Malam kembali tiba, lalu Taihei rupanya mengunjungi Nayong. Dan kali ini Taihei telah mengingat semuanya. Taihei dan kakaknya ternyata adalah seorang yatim piatu. Mereka tinggal di sebuah panti asuhan yang dimana pengurus panti tersebut merupakan seorang pria yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memanfaatkan anak-anak terlantar. Para anak-anak ini hanya diberi sebuah angka untuk nama mereka. Lalu pria ini dengan kejamnya malah memasukkan semua anak yatim piatu ini ke dalam sebuah sumur dan dibiarkan berhari-hari di sana. Nama anak-anak ini akan dipanggil ketika ada orang yang ingin mengadopsi mereka, dan jika mereka meninggal di sana, organ mereka akan diambil dan dijual di pasar gelap.
Beruntungnya, Taehae dan kakaknya ternyata sudah diadopsi duluan sebelum hal mengerikan ini terjadi. Kembali ke Wowon, rupanya luka goresan di tangan Wowon ternyata tidak hilang, dan ia malah melihat luka goresan di tangan pengurus jenazah yang hilang. Lalu dengan penuh emosi, Wowon pun mendatangi pengurus jenazah tersebut dan menanyakan hal ini. Pengurus jenazah tersebut mengatakan bahwa dendam sosok anak-anak begitu dalam, hingga ketika masalah ini diusut pihak berwajib pun, dendamnya masih belum hilang. Artinya, Wowon akan tetap menjadi korban selanjutnya jika luka tersebut masih ada di tubuhnya. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan luka itu adalah dengan memindahkannya ke orang lain. Tapi syaratnya adalah orang tersebut harus tahu tentang anak-anak dan menyebutkan angka yang menjadi nama mereka. Dan mirisnya, si pengurus jenazah ini ternyata memaksa memindahkan luka tersebut ke tubuh Taehae. Taehae selama ini ternyata masih sering mengunjungi pengurus jenazah ini untuk mengurusi jenazah kakaknya. Setelah mengetahui hal tersebut, Wowon sangat terpukul dan melarikan diri sejauh mungkin dari kota itu. Lalu ia menelpon Nayong dan mengabari kalau handphonenya telah hilang dan nomor teleponnya juga harus ia ganti. Wowon menyuruh Nayong untuk mencatat nomor barunya. Namun ternyata di sini Wowon menjebak Nayong dan memindahkan luka goresan tersebut ke tubuh Nayong. Wowon sangat meminta maaf karena ia tidak tahu pada siapa lagi ia bisa memindahkan luka itu. Nayong yang depresi kali ini sangat muak dengan semua ini. Akhirnya ia menulis surat pengunduran diri dan mendatangi bosnya yang selama ini ia benci. Ia berkata bahwa ia akan dengan senang hati keluar dari kantor apabila bos tersebut mau menyebutkan sebuah angka. Dan tanpa berpikir panjang, bos tersebut menyebutkan angka itu, dan saat itu juga luka di tubuh Nayong pun berpindah ke tubuh bos yang selama ini ia benci. Dan film pun berakhir.